كبائر الإثم والفواحش إلا اللمام إن ربك واسع المغفرة هو أعلم بكم إذ أنشأكم من الأرض وإذ أنتم أجنة في بطون أمهاتكم فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى صدق الله العظيم. Wah, ya. Benar-benar terima kasih banyak kepada Abu yang sudah membacakan ayat suci Al-Quran. Semoga yang membacakan dan mendengarkan mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu Wa Amin. Taala. Baik, insya Allah ini ada kalau Raka ada nggak Raka? Kan Raka lagi di luar ya. Halo Raka, ada Raka? Ya, mungkin ada ya. Oke, ya. Tapi masih segini nggak apa-apa kali ya. Sambil menunggu peserta yang lain, mudah-mudahan ntar nambah lagi ya. Ada Raka, saya dan juga Abu. Mungkin sambil menunggu peserta yang lain bisa kita mulai aja ya. Kali ini dengan pemateri kita insya Allah Ustadz Lenan Rahdian ya. Dan insya Allah beliau sudah hadir ya di antara kita. Oke, Taib ya. Kepada Ustadz Lenan Rahdian kami persilakan. Gimana? Ustadz udah bisa Ustadz? Ya Insya sempat Allah. masalah tadi Ustadz ya kameranya. Ya. um, ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Fayaqulu rabbuna tabaraka wa ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna asdaqal hadis kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, ya, pada malam yang penuh barokah kali ini ya, saya mendoakan pada panjenengan sekalian ya, antum sekalian yang mungkin sedang dalam keadaan kurang sehat, ada yang mungkin di antara kita yang sedang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan rasa sakit, ya musibah berupa penyakit atau kemudian kesempitan hidup atau masalah dalam keluarga atau yang lain-lain ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengkaruniakan kepada kita semua kemudahan ya, kebaikan sebagai ganti atas kesabaran yang kita lakukan, dan semoga Allah Subhanahu wa taala segera mengangkat penyakit dari kita ya, dari panjenengan yang mungkin sedang mendapatkan ujian tersebut, mengkaruniakan kesehatan ya, kemudian mengkaruniakan kebaikan yang banyak ya untuk kita semua. Insya Allah pada malam hari ini kita akan melanjutkan bahasan dari tetralogi kaidah seorang muslim yang kita sudah berapa bulan mulai yang lalu gitu ya, di mana kita pernah bahas di awal yang dulu gitu ya, dimulai dari ilmu, kemudian tentang mengamalkan ilmu, kemudian mendakwahkan ilmu. Kemarin di bulan Ramadan ya kita membahas tentang itu. Maka kita akan membahas tetralogi yang bagian yang keempat, ya episode yang terakhir. Kalau tetralogi kan berarti empat bagian, maka ini adalah bagian yang terakhir yang insya Allah akan kita bahas pada malam hari ini. Saya mohon izin untuk bisa membagikan slide ini karena sepertinya masih terkunci ya oleh host. Kalau bisa mungkin diizinkan untuk agar bisa
lakukan screen sharing. Coba Ustaz, bisa Ustaz. Bismillah. Nah, ya, 6. Jazakallah khair. Oh iya Kak. Gimana Ustadz Sandi? Sehat? Bukan Ustaz. Iya, baru pulang ini nih. Masya Allah, suaranya masih tampak ini nih. Tuh kalau kamera tuh. Di sini nih. Ya semoga dikaruniai oleh Allah Subhanahu Wa Taala Amin. kesehatan, ya, Amin. kesabaran, pahala yang banyak, penggugur Amin. dosa, gitu ya, dan semua kebaikan yang Allah Subhanahu Wa Taala karuniakan di kehidupan yang setelah hari ini dan seterusnya. Nah, hari ini kita akan membahas satu bahasan yang sudah saya tampilkan di gambarnya. Kita akan membahas bagian atau episode keempat dari tetralogi kita, yakni saya berikan judul buah yang bernama sabar. Di mana sabar itu banyak orang-orang Indonesia, masyarakat kita yang menggambarkan sabar itu sebagai sebuah pohon, ya, kemudian buahnya adalah hal-hal yang nikmat. Tapi saya coba dari sudut pandang yang lain, bahwa sabar itu adalah sebuah buah. Jadi sabar itu sendiri adalah jenis buah, gitu ya. Yang ini yang akan kita bahas. Nah, sabar yang seperti apa yang dimaksud, yang itu merupakan salah satu kaidah yang dipegang oleh seorang muslim. Dan mari kita mengingat kembali bahwasanya di pembahasan kita yang telah lalu, ya, yang telah lalu kita mengangkat bahwa hal terpenting yang menjadikan patokan bagi seorang muslim agar dia itu bisa masuk ke surga, mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala, kecintaan dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu yang tergambarkan atau apa yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Asr, gitu ya. Di mana dalam surat tersebut, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wal asri, demi waktu, innal insana lafi khusrin, ya, bahwasanya sungguhnya manusia itu benar-benar di dalam kerugian. Illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Ya, kecuali orang-orang yang mereka beriman, kemudian beramal saleh, kemudian saling mewasiatkan. Tawasau itu tafa'alu, ya, yang bermakna saling, gitu ya, saling mewasiatkan bil haq, untuk menetapi kebenaran, wa tawasau bis sabr, dan saling mewasiatkan atau saling mengingatkan untuk menetapi kesabaran. Nah, ada 4 hal yang kita bisa berikan bagian ini ya, perhatian gitu. Jadi yang kita highlight gitulah ya, bahwasanya 4 syarat di mana kemudian manusia itu dikecualikan dari lafi khusrin, ya, bahwa mereka berada dalam kerugian, itu adalah yang pertama syaratnya adalah keimanan, gitu ya. Kemudian ya, sebagaimana yang disebutkan dalam ayat tersebut, di mana keimanan itu hanya bisa sempurna atau keimanan itu mampu untuk dicapai oleh manusia jika dia membangunnya di atas dasar ilmu. Jadi keimanan itu bukan atas dasar taklid, tapi atas dasar ilmu, di mana seorang kemudian dia itu tegak atasnya hujah, kemudian dia mengimaninya, bukan berdasarkan perasaan, bukan berdasarkan syak, ya, prasangka, atau kemudian berdasarkan feeling dan yang lain-lain, tapi keimanan itu didasarkan atas pengetahuan atau ilmu. Maka ilmu adalah bagian terpenting yang pertama yang kita sudah bahas setelah lalu, ya. Waktu itu kalau tidak salah judulnya adalah peta menuju surga, ya. Jadi peta menuju surga itu hanya bisa terpampang, hanya bisa kita baca jika kita memiliki ilmu tentangnya. Kemudian yang kedua adalah wa'amilu shalihat, ya, bahwasanya hal terpenting yang berikutnya adalah mengamalkan ilmu atau konsekuensi keimanan tersebut. Jadi amalan ini adalah amalan yang dia memang merupakan konsekuensi logis dari ilmu, ya, dari pengetahuan. Ketika seorang mengimani, meyakini sesuatu atas dasar ilmu, maka petunjuk atau yang menjadi pembuktian atas keimanannya itu adalah dia mengamalkan, ya, mengamalkan amalan-amalan yang salih. Dan dulu kita juga
sudah membahas tentang ini gitu ya. Kemudian yang berikutnya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan watawasau bil haqqi watawasau bis sabr ya. Tawasau ya saling mewasiatkan. Ini menunjukkan bahwasanya hal terpenting berikutnya adalah dakwah ya. Karena wasiat dakwah itu adalah mewasiatkan kebenaran agar kemudian menyampaikan kepada orang lain yang mengajak mereka untuk menetapi kebenaran atau menemukan titik kebenaran yang mereka cari selama hidupnya ya dan memberikan arahan gitu ya di mana salah satu mat'u atau orang yang didakwahi yang terpenting adalah diri kita sendiri, kita paham itu kan gitu. Dan ini sudah kita bahas kemarin bulan Ramadan ya dengan judul berdakwah di bulan Ramadan waktu itu. Jadi dakwah kepada ilmu yang sudah kita pelajari ya karena dakwah itu memang butuh pengetahuan tentang 3 hal ya ini yang kalau kita mereview ya waktu itu yang pertama pengetahuan tentang apa yang akan kita dakwahkan. Jadi ilmu tentang apa yang akan kita sampaikan. Kemudian ilmu atau pengetahuan tentang siapa yang akan kita dakwahi, mat'u kita, bagaimana halul mat'u, bagaimana keadaan mereka. Kemudian tata caranya, kaifiatnya, ya. Pengetahuan atau ilmu yang ketiga tentang dakwah adalah tentang tata caranya. Karena beda orang, beda mat'u, maka beda cara. Beda apa yang akan disampaikan, beda temanya, maka caranya pun juga berbeda. Kan gitu. Maka hari ini insya Allah kita akan membahas yang keempat, ya, yakni bagaimana Allah Subhanahu wa taala memberitahukan atau membocorkan kepada kita tentang ciri-ciri orang yang tidak merugi. Tidak merugi kan dalam hal ini berarti beruntung ya, selamat dari neraka. Wa tawasau bi as-sabr gitu ya. Jadi mewasiatkan atau mendakwahkan itu yang terakhir Allah Subhanahu wa taala sebutkan adalah as-sabr, tentang kesabaran. Ini menunjukkan bahwasanya kesabaran itu adalah faktor penting selain al-haq ya yang itu merupakan ilmu, maka kesabaran dalam memegang al-haq, kesabaran dalam tahap mencari ilmu, mengimaninya, mengamalkannya dan mendakwahkannya kepada orang lain itu adalah perkara yang terpenting yang nomor 4 yang akan kita bahas hari ini. Nah, karena hari ini kita tadi sebutkan ya bahwasanya sabar itu buah yang bernama sabar atau sabar. Ini sedikit saya berbagi nih bahwa memang sabar itu nama buah ternyata. Jadi sabar itu nama buah, sabar fruit itu. Kalau nama spesiesnya Apuntia speciosa ya. Jadi banyak sekali spesiesnya yang tersebar di dunia ini. Ada di Amerika, kemudian di daerah inilah ya, di pesisir pantai barat Amerika, sampai kemudian sampai di daerah Timur Tengah, di Mesir sampai ke Timur Tengah gitu. Jadi buah ini memang sudah ada dan dinamakan buah sabar ini ya, yang ini berasal dari kata yang sama dengan sobrun ya, sobara. Ini buah yang merupakan yang dia muncul dari tanaman kaktaceae ya, dari kelompok kaktus yang kulitnya berduri tapi di dalamnya rasanya manis. Jadi ada perjuangan untuk mendapatkan buah ini, bahwa dia memiliki kadar glukosa atau gula yang tinggi, kalori yang cukup gitu ya, dan lain-lain. Ada beberapa mineral yang memang dibutuhkan oleh orang. Dan itu bisa membantu orang ketika dia berada dalam kesulitan, terutama ketika menjelajahi pedalaman pedalaman gurun pasir gitu ya. Jadi ini sama ya. Jadi kalau kita katakan filosofinya sama ya, bahwasanya sabar itu juga mirip dengan buah sober ini gitu. Karena memang asal katanya juga sama bahwa untuk memperolehnya dia butuh perjuangan. Untuk mendapatkan buah ini kita butuh perjuangan, terkadang kena durinya, ya bahkan harus dikupas gitu ya karena kulitnya sendiri agak berduri gitu. Nah, maka setelah itu ketika kita mampu untuk mengupas satu persatu di dalamnya kita akan mendapati manfaat yang sangat besar. Dan ketika orang dia tidak mampu untuk mengupasnya, yang dia lihat hanyalah duri-duri yang tajam yang kemudian menyakitkan. Sehingga tidak banyak dipilih oleh orang karena dia tidak memiliki pengetahuan. Hanya mereka yang punya pengetahuan yang mengerti tentang manfaat buah ini. Nah, inilah buah yang disebut dengan buah sabar atau puntia itu. Tapi bukan itu yang akan kita bahas karena terlalu biologis ya. Yang kita akan bahas itu benar-benar memang tentang sabar
dalam terminologi bahasa kita gitu ya, bahwa sabar itu berarti menahan diri pada sesuatu dari sesuatu yang lain. Jadi menahan diri, menahannya kita, bertahannya kita pada sesuatu dari sesuatu yang lain gitu. Jadi kita tidak memilih sesuatu yang lain karena kita berdiam untuk memilih sesuatu yang pertama. Seperti itu. Ini mungkin kalau secara umum ya. Adapun menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia gitu ya, yang saya dapati secara online sih sebenarnya sabar itu kan artinya tahan untuk menghadapi cobaan ya, tidak mudah putus asa begitu. Kemudian tenang ya, tidak ta'ajjul, tidak tergesa-gesa, tidak terburu nafsu. Ya, karena memang disifati tidak sabar ketika orang itu ta'ajjul. Ta'ajjul ini pernah kita bahas dulu bahwa dia termasuk penyakit ya. Penyakitnya orang-orang yang beramal itu adalah ta'ajjul, buru-buru. Ya, dari kata ta'ajjala, ya ta'ajjalu, ta'ajjulan. Jadi buru-buru sebelum waktunya. Nah, ini menyebabkan orang tidak mendapatkan apa yang dia inginkan. Nah, dihukumi seperti itu. Nah, ini musuhnya sabar. Jadi sabar itu kalau secara bahasa sekarang kita sudah pahami. Ya, secara bahasa etimologinya maupun terminologinya nanti kalau dalam syariat ya, ini kira-kira yang nggak jauh beda lah. Ya, insya Allah seperti itu. Nah, maka kita akan membahas karakter-karakter sabar. Ya, kita akan membahas satu persatu, mengupas satu persatu sehingga kita mendapati insya Allah dengan memohon pertolongan pada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengkaruniakan kepada kita kemudahan untuk mengupas satu persatu dan merasakan nikmatnya sabar, manisnya sabar, manfaatnya bagaimana dia mengandung sekian banyak mineral yang esensial bagi tubuh kita kalau itu buah gitu ya. Nah, bagi hati sabar ini adalah makanan yang memang harus dikonsumsi. Tanpa itu maka hati itu akan lekas, melemah dan kemudian membusuk dan mati. Seperti itu. Ya. Nah, kita bahas karakter yang pertama dari kesabaran. Ya, bahwasanya sabar itu hukumnya adalah fardu ain. Bersabar itu adalah suatu yang dalam fikih dia hukumnya fardu ain. Berbeda dengan ridho. Ridho itu hukumnya sunnah. Nah, insya Allah nanti kita akan bahas sedikit. Dalilnya saya ambilkan dari firman Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, bahwasanya sabar itu adalah suatu yang diperintahkan dan sifatnya fardu ain. Di mana Allah Subhanahu Wa Taala berfirman wa atiullah wa rasulahu wa la tanaza'u fatafsalu ya wa tashabari hukum, dan taatilah Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya ya, wala tanaza'u, dan janganlah kalian itu saling berbantah-bantahan, fatafsalu ya, wa tashabari hukum, dan yang kemudian menyebabkan kalian itu gemetar, gentar, lemah dan hilang rihukum ya, tashabari hukum, hilang kekuatan kalian, wasbiru, dan bersabarlah kalian. Nah, di situ menggunakan fi'il amr ya, bentuk kata perintah. Wasbiru itu bersabarlah kalian. Innallaha ma'as sabirin. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala menyertai orang-orang yang bersabar. Surat Al-Anfal ayat 46. Nah, ikhwani filah rahimani wa rahimakumullah ya. Sabar dalam hal ini yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah menahan diri ya. Jadi kalau ini boleh saya berikan dengan yang sesuai dengan konteks syariat gitu ya. Sabar itu artinya menahan diri untuk tidak memberikan reaksi ya, yang sifatnya negatif terhadap setiap ketentuan Allah Subhanahu wa taala meskipun terasa sangat berat. Sekali lagi, bahwasanya yang namanya sabar itu menahan diri dari reaksi negatif. Reaksi negatif itu adalah segala hal yang dia tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Bisa mengeluh ya lewat lisan, bisa juga kemudian dia menampakkan ketidaksukaan lewat fisik. Artinya lisannya mungkin bisa ditahan, tapi badannya dia mukul sesuatu, dia mencengkram sesuatu, merobek-robek kain, merobek-robek kertas dengan kemarahan, menunjukkan tidak sabar gitu. Semua bentuk reaksi negatif itu kan karena adanya aksi. Kita tahu bahwasanya ada satu kaidah ya atau satu hukum ya, aksi dan reaksi kan gitu. Adanya reaksi itu adalah bentuk tanggapan atas aksi yang muncul. Nah, aksi yang dimaksud adalah ketentuan Allah Subhanahu wa taala.
Karena kita tidak mungkin lepas dari apa-apa yang merupakan ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Baik kita suka maupun tidak, gitu ya. Nah, maka kemudian yang sering kali memunculkan reaksi negatif itu kan adalah ketentuan yang dia terasa sangat berat, gitu ya. Terasa sangat berat bagi hati kita. Nah, ini yang namanya sabar. Jadi sabar belum tentu orangnya itu mampu menerima. Sabar itu artinya dia menahan diri. Ketika dia itu tidak mampu menerima, tapi dia menahan diri dari perkara-perkara yang tidak diridhoi oleh Allah sebagai bentuk reaksi, maka dia dikatakan orang yang bersabar. Dia nggak ngeluh secara lisan, dia tidak menunjukkan lewat perbuatan badan, gitu ya. Meskipun dia belum ridho loh ya, dia belum ridho terhadap keputusan Allah. Nah, tapi ketika ini berkaitan dengan musibah, ya pada titik akhirnya adalah ridho, yaitu menerima. Ridho itu penerimaan dengan dada yang lapang. Jadi ridho itu menerima dengan dada yang lapang, sekali lagi. Tidak ada rasa berat lagi, itu namanya ridho. Makanya ketika kemudian saya sebutkan bahwasanya ridho itu hukumnya tidak seberat apa kalau sabar itu wajib fardu, sedangkan ridho itu tidak nyampe situ. Karena memang pada akhirnya ridho itu tidak semua orang mampu gitu. Ya. Sedangkan sabar ini sebenarnya semua orang mampu. Itulah mengapa Allah Subhanahu wa taala wajibkan bagi semua orang. Ya, sabar untuk menahan diri dari perbuatan-perbuatan yang dia tidak apa namanya, tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ridho itu ada menerima dengan dada yang lapang tanpa merasa berat. Kan itu ada tahapan gitu ya. Nah, dari setiap ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Maka ridho itu lebih tinggi, Pak. Ridho itu lebih tinggi daripada sabar. Karena kesabaran tidak mengharuskan penerimaan. Sekali lagi, beda dengan ridho. Ridho itu penerimaan. Kesabaran tidak mengharuskan adanya penerimaan. Sabar itu adalah yang diharuskan oleh kesabaran itu adalah menahan diri. Gitu ya, menahan diri namanya sabar. Seperti itu. Karena urusan hati memang suatu yang lebih berat. Maka dia dihukumi lebih utama oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ridho itu adalah puncak dari keimanan. Ya. Ridho itu puncak dari keimanan. Itulah mengapa kemudian setiap mukmin, ya setiap orang yang mengaku beriman wajib memiliki kesabaran sebagai reaksi minimal, gitu ya, reaksi minimal atas ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala. Nanti kemudian dia bisa meningkat sampai tahap ridho. Adapun keridhaan ini yang lebih utama itu yang menjadikan para sahabat ridwanullah alaihim ajmain ya. Mereka lebih utama daripada generasi selanjutnya, para tabiin, kemudian tabiut tabiin, tabiin ya, kemudian yang seterusnya sampai hari ini. Nah, itu mengapa Nabi Shallallahu alaihi wasallam menyebutkan ya khairu quruni qarni ya. Bahwasanya kurun yang terbaik itu adalah zamanku gitu. Sumaladina yalunahum. Kemudian setelahnya yakni para sahabat. Bahkan Allah Subhanahu wa taala melegitimasi tentang keutamaan para sahabat, mengatakan bahwasanya mereka itu radhiyallahu anhum wa radu'an. Ya, radhiyallahu anhum, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala ridho terhadap mereka, wa radu'an, dan mereka pun ridho terhadap Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu terhadap ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Ini yang menyebabkan mereka utama karena mereka tidak hanya sabar, mereka ridho. Nah, kalau kemudian orang mampu ridho seperti bagaimana para sahabat ridho terhadap Allah Subhanahu wa taala, maka derajatnya pun bisa hampir mendekati mereka. Gitu. Nah, ini yang kemudian menjadi hal pertama yang kita kita apa namanya? Kita tandai bahwasanya sabar itu hukumnya fardu ain secara fikih gitu ya, beda dengan ridho. Kemudian yang kedua, ikhwah. Yang kedua, bahwasanya kesabaran itu mencakup 3 perkara. Jadi selama ini kita terlalu fokus bahwa sabar itu hanya berkaitan tentang musibah. Tapi yang benar bahwa sabar itu mencakup 3 perkara. Adik masuk ke dalam. Adik jangan mainan tisu. Sayang. Nah udah ditaruh situ, nggak apa-apa. Nah, kesabaran itu mencakup 3 perkara. Yakni tentang bagaimana orang sabar melaksanakan ketaatan. Kemudian sabar dalam menjauhi kemaksiatan yang kedua, dan yang ketiga sabar dalam menghadapi takdir. Ya, nah ini saya ambilkan dari penjelasan Syekh Alamah Muhammad bin Saleh ya radhiyallahu rahimahullah ketika beliau berkata di dalam kitab Syarah Ushulus Salasah, beliau menyatakan wasabru salah satu aksamin.
bahwasanya kesabaran itu ada 3 jenis, gitu kata beliau. Ya, yang pertama sabrun ala taatillah, ya, kesabaran dalam mentaati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua sabrun an maharimillah, ya. Sabar dari menjauhi apa-apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, atas apa-apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu. Kemudian sabrun ala aqdarillahillati yajriha. Ya, yang ketiga adalah kesabaran terhadap apa-apa yang ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala yang menimpa dirinya, yang terasa berat mungkin bagi dirinya. Dan ini tampaknya beliau rahimahullah mengambilkan dari hadis Nabi Shallallahu alaihi wasallam, ya. Jadi hadis Nabi Shallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam As-Sakhawi, ya. Kemudian dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an, ya, bahwa Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, as-sabru salah satun, bahwasanya sabar itu ada 3. Ya. Fasabrun ala musibati. Yang pertama adalah sabar terhadap musibah, kata Nabi Shallallahu alaihi wasallam, sabda beliau, wasabrun ala taati, ya taati, ya. Bahwasanya kesabaran yang kedua adalah sabar dalam ketaatan, melaksanakan ketaatan. Kemudian yang ketiga wasabrun anil maksiati, ya, sabar dari kemaksiatan. Akan tapi ihwah, kenapa saya tidak sampaikan ini sebagai dalilnya? Saya lebih memilih perkataan para ulama karena ternyata hadis ini sanadnya lemah. Secara sanad ini dhaif jiddan. Jadi hadisnya itu lemah meskipun maknanya sahih. Maknanya sahih, ya. Betul memang kesabaran itu dibutuhkan dalam 3 perkara ini. Gitu. Tapi hadisnya memang lemah. Jadi saya ambilkan dari perkataan ulama saja. Nah, ikhwani wa akhwati fillah, ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, ya. Dari sini kita paham bahwasanya kesabaran ada 3. Yang pertama kesabaran dalam ketaatan, ya. Melaksanakan ketaatan. Maksudnya adalah orang itu istiqomah, gitu. Seorang muslim itu istiqomah dalam melaksanakan perintah dan tidak mengeluh. Ini namanya sabar dalam ketaatan. Karena ada orang yang dia bisa sabar dalam menghadapi takdir, giliran melaksanakan ketaatan dia nggak sabar. Ya, disuruh atau diperintahkan untuk sholat 5 waktu, ya dia hanya bisa sholat 3 waktu atau 2 waktu atau bahkan sholat sepekan sekali meskipun dia sabar dalam menghadapi musibah, ya, atau menjauhi larangan-larangan Allah. Tapi giliran ketaatan dia nggak bisa sabar. Nah, maka yang seperti ini tidak memiliki kesabaran yang sempurna gitu ya. Karena sabar itu juga ada dalam ketaatan. Begitu juga kesabaran dalam meninggalkan perkara yang haram, gitu ya. Maksudnya adalah istiqomah dalam menjauhi larangan dan tidak merasa keberatan dengan larangan tersebut, gitu. Jadi ada juga tipe orang yang dia bisa sabar dalam melaksanakan ketaatan sholat 5 waktu, tapi maksiat tetap jalan terus, gitu. Karena dia tidak mampu untuk bersabar dalam menjauhi kemaksiatan. Maka ini tidak disebut bersabar, gitu. Ya. Nah, maka bahwa dia tidak merasakan keberatan ini berarti dia ridho bahkan lebih tinggi, ya, yakni ridho. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala firmankan di dalam surat An-Nisa. Ya, ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman menyifati bagaimana kemudian diperintahkan orang itu untuk menjadikan Nabi Shallallahu alaihi wasallam sebagai hakim penentu, ya, bertahkim pada beliau. Allah Subhanahu wa taala berfirman wala ya fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhaqqimuka fima shajara bainahum summa la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima. Nah, Allah Subhanahu wa taala berfirman bahwasanya maka demi Tuhanmu, ya wahai Muhammad, sesungguhnya mereka itu belum beriman sampai mereka itu yuhakimuka, menjadikan dirimu itu sebagai hakim, ya, memberikan keputusan, ya, fima syajara bainahum, atas apa-apa yang mereka perselisihkan, gitu. Sumala yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita. Sampai kemudian tidak ada rasa berat hati di dalam diri mereka, dalam jiwa mereka, dalam hati mereka terhadap apa yang kau putuskan, yang apa yang kamu putuskan wahai Muhammad. Ya, wa yusallimu taslima. Kemudian mereka menerimanya dengan penerimaan yang sebenar-benarnya, seperti itu. Nah, ini menunjukkan bahwasanya mau itu perintah, mau itu larangan, orang yang sabar itu menerimanya dengan penerimaan yang istiqomah, gitu ya. Dan kalau sampai kemudian wa yusallimu taslima, ya di sana itu ada apa namanya? Ada penegasan gitu ya. Ada taukid di situ.
Ini menunjukkan bahwasanya mereka sudah mencapai titik ridho tadi, ya titik ridho. Jadi bukan lagi tidak mengeluh, bahkan mereka sudah lost gitu ya. Artinya mereka memang sepenuhnya pasrah pada apa yang diputuskan oleh Allah dan Rasul-Nya, seperti itu. Ya. Dan kesabaran yang ketiga dalam takdir Allah Subhanahu wa taala, ya artinya berarti tidak mengeluh, ya tidak meratapi musibah gitu ya. Dan yang dialami ya, dan tidak melakukan hal-hal lah yang mendatangkan murka Allah Subhanahu wa taala. Dan inilah sabar yang paling dikenal ya oleh masyarakat. Kebanyakan manusia, bahkan eh, mayoritas manusia taunya sabar itu ya hanya jenis yang ketiga ini, padahal ada jenis yang pertama dan yang kedua, dan ketiganya itu adalah tulang punggung kesabaran. Jadi tanpa salah satunya maka seakan-akan orang tidak dikatakan sebagai minas sabirin, ya. Tidak disebut sebagai bagian orang-orang yang bersabar. Nah, maka ada tiga itu. Kita lanjut kemudian yang berikutnya dari kesabaran, bahwa kesabaran itu dimulai sejak awal musibah. Jadi kesabaran terhadap takdir Allah Subhanahu wa taala itu harus ada sejak awal musibah, bukan di akhir. Kalau kesabaran di akhir, semua orang juga bisa melakukannya. Ini saya ambilkan dari sebuah hadis yang cukup panjang ya, bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah melewati marra Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bimraatin, ya, melewati seorang wanita tabki inda qabrin, yang dia sedang menangis di samping kuburan. Di riwayat yang lain menyatakan bahwa itu kuburan anaknya yang masih kecil yang meninggal. Fakola, ya, bahwasanya kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan, ya, beliau mengamalkan perintah Allah Subhanahu Wa Taala dalam surat Al-Asr tadi. Ya, beliau menyatakan ittaqillaha wasbiri, bertakwalah engkau pada Allah dan sabarlah, gitu. Qalat, maka kemudian wanita ini mengatakan ilaika kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya anni fa innaka, ya anni, biarkan aku, tinggalkan aku, ya fa innaka lam tusab bimusibati, karena sungguhnya engkau tidak ditimpa dengan musibah seperti musibah yang aku rasakan. Ini sifat wanita ya, sifat wanita merasa bahwasanya musibah mungkin secara umum semua manusia, tapi biasanya munculnya di wanita. Jadi musibah itu berasa paling berat yang dia apa yang dia alami atau yang dia rasakan, lebih berat daripada orang lain. Wah, adalah orang lain yang bisa atau pernah mengalami yang lebih berat dari yang dia rasakan. Seperti itu nih. Tapi ini sifat dasarnya, seperti sifat dasar gitu. Untuk memang wanita itu kan diciptakan dalam keadaan lembut, ya, itu butuh perlindungan dan lain-lain. Jadi wanita ini mengatakan pada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam demikian, kamu tidak merasakan musibah seperti yang aku rasakan, ya. Nah, walam ta'rifhu, sedangkan perempuan ini tidak mengenali siapa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, jadi tidak tahu bahwa itu Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Fakilalah, maka kemudian dikatakan kepada perempuan tersebut, innahu Nabiyyu Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu tadi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam loh. Kok kamu mengatakan kayak gitu? Fa'atat baban Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka wanita ini pun langsung gagik-gagik bergegas dia menuju rumah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Di pintunya kanjeng Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Falam tajid indahu bawabina. Ya. Maka kemudian dia wanita tersebut, ya, wanita ini, ya, tidak mendapati ada orang yang dia membukakan, yang nutupi atau yang menghalang, tidak ada yang menjaga gitu ya, menjaga di pintu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Faqalat lam a'rifka, ya Rasulullah, sesungguhnya saya tidak mengetahui kalau itu tadi panjenengan, itu tadi Anda gitu. Faqala, maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pun memberitahukan, inna mas-sabru inda sodmatil ula. Sesungguhnya yang namanya kesabaran itu ada pada awal musibah. Ya. Inda sodmatil ula, pada pukulan. Sodmah itu pukulan, pada waktu hentakan ula yang pertama. Jadi pada hentakan pertama. Kalau orang itu sudah bersabar setelah lama, jangka waktu lama, ya itu bukan sabar yang sungguhnya. Karena memang dia pada akhirnya menemukan
tahap acceptance gitu ya. Nah, tapi bukan seperti itu gitu. Yang namanya sabar sungguhnya itu semenjak kemudian Anda misalkan ini berkaitan dengan penyakit, ketika kita itu kemudian divonis dengan sebuah penyakit, saat itulah ujian atau musibah itu menimpa memukul kita. Maka kesabaran itu muncul ketika itu. Kesabaran yang sungguhnya yang sejati itu muncul saat itu. Gitu ya. Nah, bahwasanya sabar terhadap musibah itu ya terkait dengan cepatnya manusia melewati tahapan-tahapan musibah, tahapan-tahapan kedukaan. Ini mungkin kalau Ustadz Sandi pernah pernah ingat ya, saya pernah punya tulisan tentang ini ya, tahapan kedukaan menurut Kabler-Ross gitu ya. Iya Betul benar. nggak ya? Ini Bagus. orang Jerman kalau nggak salah ya. Saya pernah nulis itu ini tentang tahapan kedukaan yang disingkat DABDA. Ya, Ustadz Sandi mungkin masih ingat tuh. Iya benar, baca Denial, 100. ya benar ya. Iya. Denial, anger, kemudian bargaining, depression, kemudian sampai ke tahap yang kelima itu acceptance. Jadi Kabler-Ross ini kalau nggak salah Elizabeth Kabler-Ross itu meneliti, beliau seorang psikolog ya. Beliau meneliti tentang bagaimana manusia melewati masa-masa kedukaan kan gitu kan, yang kemudian dirumuskan dalam 5 tahap kan. Tahap pertama itu denial, adanya penolakan kan gitu. Kemudian setelah dia menolak, dia seperti nggak percaya, saya seakan-akan hari ini tidak terjadi, pokoknya hari ini hanya mimpi dan lain-lain ya. Ketika dia tidak mampu untuk membuktikan itu, muncul anger ya, kemarahan kan gitu. Jadi ada apa namanya, sifat amarah yang kemudian muncul, dia marah terhadap takdir tersebut gitu. Dan ketika dia tidak mampu untuk melampiaskannya atau dia lampiaskan ke tempat-tempat yang itu nggak mengubah takdir, maka akhirnya dia bergaining, melakukan tawar-menawar terhadap dirinya. Dia seandainya saya gini mungkin tidak akan terjadi itu. Kalau saja dulu itu saya gini mungkin tidak akan seperti itu. Itu bergainingnya. Sampai kemudian ketika dia tahapan itu terlarut dalam hal tersebut, jatuh ke tahapan yang keempat, yaitu depression. Dia mengalami depresi, gitu ya, tertekan, stres, dan banyak yang mengalami bunuh diri pada masa itu kan, pada fase-fase itu ketika dia mengalami kedukaan karena musibah-musibah yang berat. Padahal setelah itu dia kalau bisa menangani itu, maka dia akan masuk ke tahap yang aman, yakni keridhaan, yakni acceptance ya, acceptance atau penerimaan kan gitu. Nah, ini tahap dabda ya, kalau saya tidak salah mungkin nanti dikoreksi, seingat saya seperti itu. Jadi setiap tahap tersebut itu akan cepat terlewati ke tingkat berikutnya sampai ke acceptance itu ya, dengan kesabaran. Jadi di setiap tahap itu kesabaran itu dibutuhkan sebagai pembimbing, sebagai perawat kita gitu. Jadi dia yang sebagai nurse-nya, ya nursery-nya yang melakukan perawatan terhadap kita sampai kita melewati tahap satu persatu. Maka kesabaran itu dibutuhkan sejak awal. Ketika denial itu akan muncul, kesabaran sudah harus ada gitu. Yang nanti kemudian tahap akhirnya dari respon terhadap kedukaan itu adalah keridhaan, yakni acceptance tadi kan gitu ya, terhadap apa namanya, keputusan Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka berikutnya yang harus kita ketahui ya, dari kesabaran itu adalah bahwasanya kesabaran itu bertingkat-tingkat ya. Jadi dia ada martabatnya gitu ya, ada tingkatan-tingkatannya yang namanya kesabaran itu. Ya. Jadi tidak sama gitu. Ini sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu sabiru wasabiru warabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Ya, wahai orang-orang yang beriman, ya, isbiru, bersabarlah kalian, wasabiru, dan kuatkanlah kesabaran kalian. Ya. Warabitu, dan berjaga-jagalah. Seakan-akan Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita, sabar, kuatkan kesabaranmu dan siap-siap karena akan ada musuh yang datang. Ya. Wattaqullaha, dan bertakwalah kamu pada Allah Subhanahu wa taala la'allakum tuflihun, agar kamu itu beruntung, berbahagia, sukses. Tuflihun itu menjadi orang-orang yang sukses dalam hal itu. Nah, ikhwani filah rahimani wa rahimakumullah. Ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan isbiru wa sabiru,
bersabarlah kamu dan kuatkanlah kesabaran. Ini menunjukkan bahwasanya sabar itu tingkatannya tidak hanya satu. Ya. Jadi sebagaimana keimanan yang bertingkat-tingkat, kesabaran pun bertingkat-tingkat. Jadi hakikat dari kesabaran, ya, itu adalah bertingkat-tingkat, tidak sama satu orang dengan orang yang lain, gitu. Tidak sama tingkatannya. Itulah mengapa Allah tadi memerintahkan isbiru wasabiru, kuatkanlah kesabaran. Jadi ketika seorang yang dia telah bersabar dengan sebuah ujian, dia diperintahkan untuk menguatkan kesabarannya dan warobitu berjaga-jaga, karena bagaimanapun juga akan diberikan ujian yang berikutnya, gitu ya. Demikian yang namanya orang bersabar, dia terus bersabar, diberi ujian, gitu ya. Yang itu untuk meningkatkan apa namanya? Meningkatkan kualitas dirinya sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika kita mungkin sembuh dari sesuatu, nanti akan muncul cobaan yang lainnya yang bisa jadi lebih berat, gitu ya. Yang sebenarnya ada cobaan-cobaan yang mungkin lebih kecil sebelum itu yang kemudian tidak berasa lagi karena kita pernah mengalami yang lebih berat dari itu, gitu. Yang itu pada intinya adalah menguatkan kita, memperbaiki kualitas kita sebagai seorang seorang hamba. Seperti itu. Mengapa Allah Subhanahu wa taala, ya, menyebutkan bahwa itu sebagai tanda cintanya kan Allah Subhanahu wa taala, ya. Ketika Allah Subhanahu wa taala disifati oleh Nabi Shallallahu alaihi wasallam, ya, beliau bersabda idza ahabba qauma wa inna Allah, dan Allah Subhanahu wa taala idza ahabba qauma ibtalahum. Kalau Allah itu mencintai suatu kaum, ya, suatu kaum, kumpulan orang atau satu orang, ya, ibtalahum, maka akan Allah berikan ujian, akan Allah timpakan cobaan bagi dia. Seperti itu. Nah, ini menunjukkan bahwasanya cobaan itu tanda cinta dari Allah Subhanahu wa taala. Hadis dari Ibnu Majah. Wallahu alam bishawab. Ini kesabaran yang bertingkat-tingkat. Naik terus seperti itu. Sampai kemudian yang kelima, bahwa kita harus tahu bahwa kesabaran itu tidak ada batasnya. Jadi ketika dia bertingkat-tingkat, dia naik terus gitu. Tanpa ada batasnya, tidak ada batasnya. Jadi have no boundaries kan gitu. Sedangkan toleransi itu harus ada batasnya. Nah, ini kita harus bedakan antara sabar dengan toleransi. Gitu ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab." Ya. Sungguhnya hanyalah inama itu ada di situ, ada lil hasr, ada pembatasan, hanyalah yuwaffas sabiruna, ya, yang disempurnakan, ya, pahalanya itu bagi orang-orang yang bersabar, ajrohum, balasan pahala bighairi hisabin, tanpa apa namanya, tanpa ada batasan, tanpa ada perhitungan. Artinya terus meningkat tanpa ada titik-titik maksimal seperti itu, ya. Nah, sedangkan kemudian terkait dengan toleransi, ya, toleransi itu harus ada batasnya. Nah, kenapa? Karena ada kebenaran, ada kesalahan, ada yang halal, ada yang haram. Sebagaimana Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda dalam riwayat Bukhari dan Imam Muslim yang sahih, Inna al halala bayyinun wa innal harama bayyinun. Sungguhnya yang halal itu sudah jelas tegas, dan yang haram juga sudah tegas, ya, jelas. Ini halal, ini haram. Wa bainahuma umur mustabihat. Dan di antara keduanya itu ada perkara-perkara yang samar, la ya'lamuhunna katsirun minan nas. Yang tidak mengetahui, ya, atau perkara yang syubhat itu mutasyabih itu tidak diketahui oleh mayoritas manusia, tapi minoritas di antaranya berarti sudah tahu sebenarnya. Ya. Ala kulli hal, sebenarnya kebenaran al-haq wal batil itu sudah jelas. Kemudian innal halala bayyinun, yang halal juga sudah jelas, wa innal harama bayyinun, dan yang haram pun juga sudah jelas. Dan ini kalau kita telisik kenapa kesabaran tadi disebutkan tidak ada batasnya, karena kita ingat ada kaidah, ya, dalam ilmu usul. Ada kaidah yang bunyinya adalah al jaza'u min jinsil amal, bahwasanya balasan itu sesuai dengan jenis amalannya. Gitu. Jadi kalau balasan atas kesabaran itu tidak ada batasnya, maka amalan kesabaran pun tidak ada batasnya. Jadi pahala kesabaran yang tidak berbatas menunjukkan bahwa kesabaran yang dilakukan oleh manusia pun itu sebenarnya nggak ada batasnya. Maka kesabaran itu tidak pernah habis. Kalau ada orang yang mengatakan habis sudah kesabaranku, atau
wes nggak bisa sabar lagi, mentok itu udah habis, saya nggak bisa sabar lagi. Nah ini hakikatnya maka orang tersebut salah, ya. Jadi pada hakikatnya dia tidak bersabar gitu. Ya, ini kalau Gus Dur nih, Gus Dur rahimahullah, beliau menyatakan bahwa seorang itu akan terus kalau nggak salah ya, beliau mengatakan orang yang dia mengatakan habis sabarnya berarti dia tidak sabar, kata beliau kan gitu. Orang yang mengatakan sudah habis kesabarannya itu berarti dia sebenarnya tidak sabar, kan gitu. Jadi orang itu akan terus mendapatkan pahala atas kesabaran yang dia lakukan. Ya, sampai kapan? Ya sampai bertemu Allah Subhanahu wa taala, meninggal, di mana kemudian dia tidak lagi dibatasi oleh hukum gitu ya. Artinya dia sudah memanen apa yang dia lakukan gitu. Nah, saat itu maka tidak dibutuhkan lagi kesabaran karena itu saat di mana kemudian orang itu memanen apa yang diamalkan kan. Nah, kesabaran itu ketika hidup. Maka kemudian sampai kapan kita bersabar ya sampai meninggal. Seperti itu. Beda dengan toleransi. Kalau sabar itu nggak ada batasnya, toleransi itu harus punya batas. Toleransi yang tanpa batas terhadap kesalahan, kebatilan, dan kemaksiatan, gitu ya, itu justru bertolak belakang dengan tujuan syariat Allah Subhanahu wa taala. Kalau orang menoleransi kemaksiatan terus-menerus tanpa batas, kan ada ya, ada slogan itu. Saya pernah baca kaos ya, orang yang toleransi tanpa batas gitu. Toleransi kok tanpa batas. Itu berarti dia orang gila yang seperti itu. Kenapa? Karena dia akan mentolerir, dia akan melakukan toleransi terhadap penyimpangan seperti apapun gitu. Maka binasa nanti, hancur dunia ini kalau kemudian semua hal harus ditoleransi. Jadi bersikap toleran itu artinya adalah menempatkan sesuatu sesuai batas syariat. Di mana kemudian itu memang masih ditoleransi oleh syariat, ya, maka itu kita berikan toleransi itu. Jadi apa-apa yang dibiarkan dihalalkan oleh syariat, maka selebihnya adalah perkara yang haram kan gitu ya. Jadi sampai batas kita itu di situ, maka kita toleran, wajib toleran seperti itu. Makanya pentingnya orang itu belajar ilmu fikih misalnya agar dia bisa tasamuh. Selain dia bisa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, orang mampu untuk tasamuh, bertoleransi. Dia menjadi apa namanya?